Coba kalau nggak tahu titik koordinat, ya, misalkan kalau dalam jarak disuruh lurus aja. Padahal kalau dilihat dari jalannya begini kan gitu ya. Harus ke titik ini dulu, ke titik ini dulu, ke titik ini dulu. Kan bahaya ternyata kalau di sini ada sungai dan sebagainya. Saya mau lurus aja biar cepet. Ternyata ada sungai, masuk ke bebatuan, pas naik motor langsung anjlok-anjlokan. Kan kayak gitu ya, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kembali, saya Rizky Pusat, guru receh berfaedah. Saya insya Allah akan mengajarkan matematika ya, yang berhubungan tentang titik koordinat kartesius. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa kita perlu belajar ini? Ada tahu nggak? Ayo. Nah, saya bayangin ya, teman-teman pernah nggak memakai Grab atau memakai Gmap atau memakai Gojek? Di situ kalau misalkan mau pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, misalkan ya, teman-teman maunya kalau ngelihat di HP itu ada jarak nggak? Ada ya, ada jaraknya ya, ada menitnya nggak? Ada. Nah, kenapa bisa sampai sedetail itu? Karena dasarnya mereka tahu titik koordinat. Misalkan, tahu ini rumah di sini, tahu B-nya di sini. Ya, seperti itu ya. Sehingga tahu jaraknya berapa, menitnya ke berapa. Coba kalau nggak tahu titik koordinat, ya. Misalkan kalau dalam jarak disuruh lurus aja. Padahal kalau dilihat dari jalannya begini kan gitu ya. Harus ke titik ini dulu, ke titik ini dulu, ke titik ini dulu. Kan bahaya ternyata kalau di sini ada sungai dan sebagainya. Saya mau lurus aja biar cepet. Ternyata ada sungai, masuk ke bebatuan, pas naik motor langsung anjlok-anjlokan. Kan kayak gitu ya, bahaya. Jadi harus lihat jaraknya dulu. Anak di sini kalau jalannya di sini, misalkan ini jalan ya. Saya nggak bisa langsung lurus karena di sini ada sungai. Saya harus ke titik ini, gitu contohnya. Baru ke sini. Karena ada jalannya, ada titik koordinatnya yang pas, sehingga mengetahui mana jalan yang cepat, mana jalan yang berbahaya, dan sebagainya. Jadi itulah guna dari titik koordinat, untuk mengetahui posisinya di mana. Jadi ketika teman-teman memakai Gmap, Grab, dan sebagainya, pasti ujung-ujungnya dari titik koordinat awal-awalnya. Ya. Makanya kita hari ini belajar tentang titik koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lihat, di sini ada X, di sini ada Y. Cara menuliskan titik koordinat kartesius seperti ini. Misalkan A, X, Y. Maksudnya apa? Kita lihat titiknya. Berarti X-nya ada berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti kalau A, ini 3, positif. Sedangkan Y, ada 1, 2. Ada 2, gitu ya. Nah, ini cara menuliskan titik koordinat. Gitu ya. Contoh lagi yang misalkan B. Ini kita lihat dari X. 1, 2. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, ya. Positif apa negatif? Negatif. Berarti di sini tulis negatif 2. Kita lihat lagi ke atas lagi. Ini maaf, yang tadi belum dihapus. Dari Y. Kita lihat ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jaraknya 5. Positif apa negatif? Positif karena naik. Berarti negatif 2,5. Nah, jadi caranya begitu aja untuk menentukan titik koordinat. Nah, sekarang kalau bagaimana menentukan posisi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini bisa kebalik. Hati-hati ya, ketika kalimatnya sumbu X, sumbu Y, itu bisa kebalik. Kan kalau titik seperti ini ya, kita lihat dari sumbu X 1, 2, 3, 3. Tapi kalau lihat dari sumbu Y 1, 2, 2.
Tapi kalau ditanya posisi terhadap, misalkan nih, A, posisi terhadap sumbu X. Ini posisinya, ini X-nya. Kita lihat ada berapa. Ini kita lihat jarak dari antara titik A dan sumbu X. 1, 2. Ya, berarti kalau kita naik ini 2 ke atas. Di sini X-nya 3, tapi kalau ditanya posisi terhadap sumbu X itu menjadi 2. Coba kalau kita kasih lagi posisi terhadap sumbu Y. Misalkan. Nah, kita lihat A-nya ke sumbu Y-nya. Ini kan sumbu Y ya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 jarak. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada garis sumbu X, ada garis sumbu Y. Kalau kita tanya, misalkan berapa titik koordinatnya, maka jawabnya dihitung dari sini. 1, 2, 3, oh 3,2. Tapi kalau ditanya, berapa terhadap sumbu X, berapa posisi terhadap sumbu Y, itu jadi kebalik. Yang 3 menjadi 2, yang 2 menjadi 3. Jadi awas ya, jangan kebalik ya. Nah, jadi cara menghitungnya, kalau ditanya titik seperti ini. Tapi kalau ditanya posisi terhadap sumbu X atau sumbu Y, terbalik. Ya, karena kalau mencari titik, lihat jaraknya. Oh, kalau X ini, 1, 2, 3. Oh, 3. Kalau Y, 1, 2. Oh, 2. Gitu doang. Kalau titik. Tapi kalau posisi, berarti hitungnya posisi ini terhadap sumbu X. Saya lihat, misalkan posisi sumbu X ini adalah jalan raya. Sedangkan ini teman misalkan atau kalian. Nah, berapa ya jaraknya ya? Kita lihat dihitung di sini. Oh, 1 meter, 2 meter. Ternyata jaraknya 2 meter. 2 meter terhadap sumbu X. Ya, lihat ya. Hati-hati jangan sampai kebalik. Kalau titik 3,2, kalau sumbu X itu menjadi 2,3. Nah, sekarang contoh lagi. Misalkan C. Tentukan posisi C terhadap sumbu Y misalkan. Nah, ingat pertanyaannya terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat ini sumbu Y-nya. Ini C-nya. Kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4. Gitu ya. 4-nya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, gitu ya. Berarti posisi C terhadap sumbu Y adalah negatif 4. Ya, atau 4 ke kiri. Nah, itu. Tapi misalkan berapa titik koordinat C? Maka caranya adalah kita lihat yang X-nya dulu. Kita cari yang X. Oh, berapa jaraknya? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oh, negatif 4. Gitu ya. Sedangkan Y-nya ke atas 1. Positif atau negatif? Positif. Nah, seperti itu. Lihat, ini kan X, Y ya. Di sini X-nya negatif 4. Tapi kalau ditanya terhadap sumbu Y, negatif 4 juga, 4 ke kiri. Nah, jadi teman-teman harus bedain. Apa titik koordinat, apa posisi. Biasanya yang terhadap sumbu Y itu berarti kebalikan dari ini. Ya. Nah, sekarang coba di-pause dulu nanti sama teman-teman. Terus hitung semua titik koordinatnya. Hitung semua titik koordinatnya. Ya. Di sini H, di sini G, di sini F, di sini D, di sini E. Dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Di stop ya. Nah, sekarang ini jawabannya. Udah sesuai atau belum? Tadi udah di pause ya. Nah, sekarang kita lihat udah sesuai jawabannya apa belum. Nah, kalau sudah sesuai ya ditulis di sini. A 3,2, di sini 2 min 2,5, negatif 4,1, D-nya negatif 2, negatif 2, N-nya negatif 4, negatif 3, F-nya 1, negatif 3, G-nya 5, negatif 4, H-nya 2,6. Nah, ini titik koordinat. Sekarang kalau ditanya berapa posisi A terhadap sumbu X, tinggal dibalik. 32, berarti di sini sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 3. Di sininya 5, di sini negatif 2. Tinggal dibalik aja. Tulis aja di sini. Yang Y-nya menjadi sumbu X, 1, min negatif 2, negatif 3, negatif 3, negatif 4, 6. Yang X-nya menjadi sumbu Y. Negatif 4, negatif 2, negatif 4, 1, 5, 2. Udah selesai gitu caranya ya. Jadi ini cara gimana supaya menentukan titik koordinat dan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, kalau ada kalimat sumbu, berarti biasanya kebalikannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman harus tahu, di sini ada kuadrannya. Yang positif semua disebut dengan kuadran 1. Ya. Yang negatif di X doang, sisanya positif, kuadran 2. Yang di bawahnya, negatif dua-duanya, itu kuadran 3. Dan kalau yang negatif di Y-nya, berarti kuadran berapa? Ya, betul, kuadran 4. Nah, gini caranya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau ditanya A di kuadran berapa, berarti jawabannya tinggal di kuadran 1. Misalkan D di kuadran berapa, oh berarti jawabannya di kuadran 2. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Silakan pelajari dulu, nanti akan Bapak bahas bagaimana mengetahui posisi A terhadap posisi C. Itu saja dari Bapak, mohon maaf kalau ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.